Jika saja kebahagiaan itu adalah mawar-mawar, aku ingin menyimpannya sepanjang usiaku, agar hidupku selalu terang dan jauh dari pahitnya dunia. Tuhan, mimpi buruk itu lagi. Tanda buruk apa ini? Pagi, Bu. Loh, nasi gorengnya habis ya, Bu? Kenapa sayang? Nasi gorengnya habis ya? Kasian. Heh, kalau kamu mau makan, kamu bikin sendiri. Sana. Mawar. Mulai sekarang, kamu tuh bukan siapa-siapa lagi. Maksudnya? Heh, lu tuh tolol apa bego sih? Itu tuh artinya lu tuh sama aja sama kacung, babu. Dan derajat lo tuh jauh banget di bawah tumit kaki gue. Mawar, terhitung sejak kematian papa kamu seminggu yang lalu, saya dan kedua anak kandung saya yang cantik-cantik ini sudah sepakat kalau kami menganggap kamu bukan siapa-siapa lagi di rumah ini. Kecuali kalau kamu mau jadi kacung atau babu. Dan seisi rumah ini, itu udah jadi milik kita. Asal kamu tahu ya, Mawar, sikap ramah, kelembutan, dan kasih sayang yang selama ini kami berikan sama kamu itu, semuanya itu cuma pura-pura. Cuma pura-pura, Mawar. Emangnya kamu pikir selama ini saya menikah sama papa kamu itu karena saya cinta sama papa kamu? Gitu? Iya? Salah! Salah besar! Saya tuh gak pernah cinta sama papa kamu. Saya mau menikah sama papa kamu itu karena papa kamu itu kaya. Karena hartanya itu banyak. Cuci piring-piring kotor ini sebelum lo pergi ke sekolah. Pokoknya, mulai besok dan seterusnya, lu berangkat ke sekolah setelah gue sama Lala berangkat duluan. Ngerti? Kamu ingat itu, Mawar? Mulai hari ini, saya yang berkuasa di rumah ini. Seluruh harta benda papa kamu ini mutlak menjadi milik saya. Kasihan deh. Emang enak jadi anak yatim piatu. Ya Tuhan, mungkinkah ini pertanda dari mimpi itu? Mungkinkah ketiga makhluk gaib yang mengejar aku itu mereka ibu dan kedua saudara tiriku? Banyaknya pekerjaan rumah yang mesti aku tangani tadi pagi. Sebelum aku berangkat sekolah, cuci piring lah, bikin sarapan buat sendiri lah,
nguras bak mandi. Wah, sampai-sampai aku harus telat masuk. Iya, bagus. Ibu, dulu ini kalungnya siapa? Itu kalungnya ibunya si Mawar. Kalau kamu mau, ambil aja, sayang. Orangnya udah mati ini. Ya ampun, Ibu, makasih banget. Lala, gue dapet kalung, ya Allah. Aku juga mau dong. Iya, kamu kalau mau, pilih aja. Kan banyak nih macamnya. Ya ampun. Bu, kalau ini bagus nggak, Bu? Bagus, sayang. Kalau kamu mau, ambil aja. Bener. Terima kasih, Bu ya. Ya. Lihat deh, bagus banget. Aku dapet. Ya ampun. Sini aku pegang. Aku iniin ya. Iya, sebentar. Bagus kan? Bagus banget sama aku. Ya sama bagusnya. Ya udah, penting kita dapat ya. Iya. Mestinya dari setahun yang lalu Mas Bowo ngasih lihat barang-barang perhiasan istrinya ini. Lala, itu kan lantainya udah dipel. Terserah gue dong. Iya, tapi Kalau kotor kan bisa dipel lagi. Ingat ya, lu tuh cuma kacung. Apa sih lo? itu kan perhiasan almarhum mama saya. Denger ya, nyokap lu tuh udah mati. Jadi nggak pantas pakaian kayak ginian. Tahu? Kalian tetap gak berhak pakai barang-barang peninggalan ibu saya. Lu tuh cuma kacung, nggak pantas protes-protes segala. Ngerti? Urusin aja pekerjaan ini sampai selesai. Ingat, beresin kamar gue sama kamarnya Lala. Jangan lupa dipel. Tahu? Hai Kacung, nih setrika. Khusus yang ini, setrika ampe licin. Awas kalau kenapa-napa. Halo? Dari siapa ya? Yudis. Mawar! Ini ada telepon buat lo. Mawar! Ini ada telepon buat lo. Cepetan dong! Emangnya dari siapa, Ra? Yudis, teman sekolahnya Mawar. Oh. Mawar! Budek lo ya? Budek banget sih ini orang. Mawar! Cepetan dong, Mas! Ya. Yudis? Ada apa, Yudis? Gak usah deh, nggak apa-apa kok. Tapi makasih ya. Ya udah deh ya. Siapa tuh Yudis? Oh, itu teman sekolah saya. Tadi dia mau beliin saya buku novel, tapi saya nggak mau. Bawa apaan nih? Kok kayak ada yang kebakar deh? Kacung! Ngapain lu diam di situ? Cepetan ke belakang! Baju gue! Baju gue! Lihat ya, itu! Aduh, sakit lah! Aduh, gimana? Lihat!
Ma, Mawar gak tahan diperlakuin kasar dan kejam. Ya Allah, kenapa hal ini harus terjadi pada hamba-Mu ya Allah? Lala? Hera? Siapa yang kirim kamar saya ya? Ya, sebenarnya mama papa aku udah meninggal. Sekarang aku tinggal sama ibu tiri dan saudara-saudara tiri aku. Mereka kembar, tapi nggak identik. Cuma selang waktu lahir aja. Tapi ibu dan saudara tiri kamu, mereka baikan sama kamu. Iya, mereka baik kok sama aku. Syukur deh kalau gitu. Mawar, boleh nggak aku main ke rumah kamu? Seburuk apapun perlakuan ibu dan saudara tiri terhadapku, aku harus menjaga nama baik mereka. Iya deh, boleh. Saya Yudis. Saya mau ketemu Mawar. Ada? Oh, Mawar lagi disuruh ibu tuh buat ngambil baju di butik. Pasti teman sekolahnya Mawar ya? Silakan masuk. Lo tuh kenapa sih mau berteman sama Mawar? Asal lo tahu aja ya, Mawar tuh jago banget bohongnya. Awas lo, ketipu. Oh ya, Mawar pernah cerita apa aja sama kamu? Pasti deh, dia ngaku-ngaku keluarga kita gitu kan? Bukan lagi, Mawar di sini cuma babu alias kacung. Dan mungkin dia tuh lagi beruntung aja kali. Soalnya nih, yang nyekolahin dia itu nyokap kita berdua. Mawar masih lama ya? Nah, itu juga kalau lo mau tahu. Mawar tuh kalau dari luar emang sih kelihatannya baik.
apakan baju saya? Semua pakaian-pakaian itu mau kita bakar. Gak ada lagi pakaian yang bagus. Pokoknya mulai saat ini dan seterusnya, lu tuh cuma boleh pakai pakaian yang jelek dan dikerikil. Sekali kacung, tetap kacung. Jangan, Ra. Jangan, saya mohon, Ra. Ra, jangan dong, Ra. Ra. Taruh. Janganlah. Gue bilang taruh. Bisa nggak sih lo? Enggak. Dengar gak sih? Cepetan. Sekarang siram. Siram sekarang juga. Siram. Enggak lah. Siram. Siram nggak? Ra. Siram. Susah banget sih. Ih, siram nggak? Siram. Siram. Ya, bagus. Bakar. Bakar ya. Bakar. Cepet. Bakar. Cepet. Bakar. Denger ya, mulai besok lu nggak usah sekolah lagi. Kalian denger ya? Kalian boleh perlakukan saya semena-mena seperti budak. Saya terima. Tapi kalau untuk larang saya sekolah, saya nggak mau. Harus mau. Karena kamu harus lebih bertanggung jawab untuk mengurusi rumah ini. Jadi kamu nggak perlu sekolah lagi. Bener Bu, Kacung tuh nggak pantas untuk sekolah. Enggak. Enggak. Kalian semua jahat. Kalian jahat. Lepasin. Saya nggak mau. Gimana dok? Anak ibu saat ini dalam kondisi koma akibat geger otak di kepalanya. Koma. Maksud dokter? Bisa dikatakan setengah hidup, setengah mati. Seperti mati suri begitu dok? Mungkin, Bu. Tapi kami tidak bisa menentukan kapan dia sadar. Oh, kalau gitu makasih ya dok. Ya ampun, asik. Akhirnya Mawar sekarat. Kita bebas-bebasnya. Iya bener banget. Malahan kalau bisa nih, dia mati aja sekalian. Ampun, seneng banget. Oh ya, kalau gitu gue bisa dong ngegebet si Yudis. Itu tuh temennya Mawar yang keren banget. Kalau ternyata gue suka juga sama Yudis, gimana dong? Ya udah, kita saingan aja. Ntar kita lihat siapa yang bakalan Yudis pilih untuk jadi kekasihnya. Kalian ini ada-ada aja sih. Kok malah rebutan cowok sih? Tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian sportif. Jangan curang satu sama lain. Oke? Oke. Yuk. Gue harus dapetin cowok keren kayak pangeran itu. Yudis. Gue nggak boleh kalah dari Lala. Atau gue pelet aja itu cowok ya. Ini nih. Berapa maharnya, Nyai? 2 juta pas. Baik, tapi ini harus berhasil. Itu sasaran pelet saya. Masalah uang akan segera saya siapkan.
Wong galigong galigong. Wong galigong galigong. Tangkep Asmara. Tangkep Asmara. Wong galigong galigong. Tangkep Asmara. Tangkep Asmara. Wong galigong galigong. Hai Yudis. Hai, La. Hera ada? Hai Yudis. Hera. Ra, ini bunga mawar buat kamu. Buat aku. Ya ampun, makasih. Bu, Hera sama Yudis pacaran. Dan sekarang mereka lagi kencan di luar. Aneh deh. Kenapa ya mereka cepet banget jadiannya? Seharusnya kamu itu seneng sayang. Bagaimanapun juga, Hera itu kan saudara kembar kamu. Dan ingat, kalian harus sportif ya. Ya kembar sih kembar, Bu. Tapi kalau masalah pacaran, urusannya tuh udah lain. Sampai ketemu besok ya, sayang. Besok aku jemput ya. Assalamualaikum.
tadi gue di kamar, Ra. Kayaknya ada kekuatan gaib gitu. Ra, gue beneran, Ra. Badan gue terhempas ke dinding. Terus leher gue seperti ada yang cekek. Ra. Kamu akan menanggung akibat atas perbuatanmu, Hera. Kamu tak akan pernah tenang, karena kamu sudah merampas seluruh kebahagiaanku. Kamu tak akan pernah tenang. Kamu akan menanggung akibat atas perbuatanmu, Hera. Karena kamu sudah merampas seluruh kebahagiaanku. Kok kayak suara mawar ya? Kalian kok jadi ngaco sih ngomongnya? Bener, Bu. Semalam Lala tuh diganggu hantu. Hantu? Bener, Bu. Kaki Lala seperti ada yang gigit dan badan Lala kebanting-banting dan akhirnya Lala pingsan. Hera juga ngalamin hal yang sama seperti Lala. Dan waktu itu sempat gelang Lala berubah menjadi ular, Bu. Sama kalung Hera juga kayak gitu. Seolah-olah ada yang narik, terus rasanya kecil banget. Dan Hera susah banget napasnya. Ah, makin ngaco aja sih kalian ngomongnya. Udah, gue pergi dulu. Kak, ibu kok jadi nggak percaya sih, Ra? Aduh, aku juga nggak tahu. Hera? Yudis mana, Hera? Kenapa lagi sih tuh anak?
aneh banget tau nggak? Kamu tuh kalau ada apa-apa cerita sama ibu. Hera juga nggak tahu kenapa semenjak Hera pacaran sama Yudis, Hera selalu didatengin sama makhluk gaib itu. Bu, ini serius. Iya Bu, Lala juga ngerasain hal yang sama. Kenapa ya? Semua kejadian yang Hera alamin pasti dialamin sama Lala juga. Seperti kejadian waktu Hera digigit. Lala juga kan? Itu karena kalian berdua ini kembar, sayang. Jadi ikatan batin di antara kalian berdua itu sangat kuat, sayang. Tapi kalau memang begini keadaannya, kita harus segera cari jalan keluarnya. Satu lagi Bu, Hera pacaran sama Yudis itu karena pelet. Hera minta bantuan sama Pak Badu. Curang lo ya? Curang banget sih. Hera, ibu nggak pernah ngajarin kamu untuk main-main sama dukun. Ibu tuh nggak suka, Hera. Ibu ngebebasin kalian berdua, tapi kalian itu harus tahu batasannya. Ngerti nggak sih? Sesungguhnya makhluk yang menteror anak ibu adalah roh seorang gadis yang jiwanya sedang terluka. Roh ini masih terkatung-katung antara bumi dan akhirat. Karena marah yang belum terlampiaskan antara hidup dan mati. Jasadnya memang masih di bumi. Tapi rohnya lepas kemana-mana. Dan saya yakin sekali, dia masih keluarga ibu juga. Nyai, anak tiri saya sekarang sedang koma di rumah sakit. Saya yakin sekali, pasti dia. Mawar. Nggak mungkin Nyai, nggak masuk akal. Alam gaib tidak perlu dicerna dengan logika dan akal sehat. Alam gaib mempunyai kekuasaan sendiri yang berbeda dengan alam bana, alam manusia. Tapi makhluk yang mengganggu saya itu wujudnya seperti siluman, Nyai, bukan mawar. Itulah kekuasaan alam gaib. Dia bisa berubah, menjelma menjadi apa saja, tanpa batas ruang dan waktu. Kalau begitu, Nyai, kalau memang benar dia yang mengganggu ketenangan anak-anak saya mohon untuk dinyahkan. Berapapun maharnya nanti akan saya siapkan. Baiklah. Yudis, please, jangan deketin gue lagi. Tapi Ra, aku tuh cinta banget nih sama kamu, Ra. Pokoknya gue tuh udah bosen ngeliat muka lu, tau gak? Dan mulai sekarang, hubungan kita putus. Gue nyesel tau gak pacaran sama lu. Nyesel banget, tau. Ra. Ra. Kalian pasti jelmaan roh gadis itu. Lawan aku.
Nyi Giling tadi malam mati. Ibu baru aja dari sana. Mati? Mati kenapa, Bu? Entahlah. Tapi yang jelas seluruh badannya itu hangus. Seperti habis terbakar gitu. Kalau kata Pak Badu sih, katanya Nyi Giling itu matinya itu karena kalah abis bertarung di alam gaib gitu. Aduh, gimana dong, Bu? Rohnya Mawar pasti sekarang lagi luasa ngejar-ngejar Hera. Aduh. Ya ampun. Bu, Lala takut, Bu. Kalau kita ngumpul kayak gini, rohnya Mawar gak bakalan berani kok. Lu sih, ini semua gara-gara lo pacaran sama si Yudis. Gimana sih? Kok sewot sih? Aduh, udah. Gak usah berantem. Bu, Ibu. Kalian akan tenang jika segera pergi dari rumah ini. Bu, kita pergi aja, Bu. Tapi kita harus pergi kemana, sayang? Ini rumah kita. Kalian akan tenang jika segera pergi dari rumah ini. Baiklah, Mawar. Atau siapapun kamu, kami akan pergi dari rumah ini. Kami akan pergi. Ya Tuhan, apa yang telah saya perbuat ya Tuhan? Mawar? Dokter, pasien Mawar sudah sadar di koma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu. Hera. Lala. Mereka nggak akan kembali lagi. Senang lihat kamu sehat. Alhamdulillah. Kabar kamu gimana, Dis? Ada satu hal yang harus aku akuin selama kamu koma. Aku sama Hera sempat berpacaran. Selamat deh. Kalian pasti bahagia ya? Kira-kira 3 hari yang lalu, kerabatku dari jauh yang datang ke rumah. Dia meyakini aku kalau aku lagi di bawah pengaruh pelet. Dia orang pintar. Lalu dia menghapus pelet di diri saya. Kamu tahu siapa yang pelet saya? Hera. Kamu jangan bohong, Yudis. Aku nggak bohong. Buktinya setelah pelet itu lenyap, perasaan aku ke kamu kembali kuat. Saat ini saya cuma memikirkan ibu dan saudara tiri saya, Yudis.
Mawar, kami jangan diapa-apakan. Mawar, sebenarnya kami kesini untuk meminta maaf sama kamu atas semua perbuatan yang kami lakukan sama kamu. Ibu, Hera, Lala, kita tinggal sama-sama lagi yuk di rumah ini. Tidak, Mawar. Kami sudah sepakat sama roh kamu saat kamu koma. Kami akan meninggalkan rumah ini untuk tenangan kami, Mawar. Aku memang merasa roh aku keluar. Tapi aku tak pernah mengerti apa yang diperbuat rohku terhadap mereka. Satu-satunya yang ku mengerti adalah aku marah sekali atas perbuatan terakhir mereka yang membuat aku mati suri. Ibu, Lala, Hera, tidak perlu minta maaf sama saya. Minta maaflah pada Allah, bukan pada saya. Mawar yakin semua ini adalah bentuk ujian hidup yang diberikan Allah kepada kita. Maafkan kami ya, Mawar. Maafkan kami.